Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sri Bae Solika, salah satu mahasiswa PIAUD dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula STAIN Kertosono Nganjuk. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan kurikulum KB yang diampu oleh Ibu Siti Mahmudah MA, dan judul kali ini adalah penyusunan kurikulum dan pihak yang terlibat. Kurikulum itu banyak sekali macamnya, ada kurikulum 2013, kurikulum KTSP atau tingkat satuan pendidikan, ada kurikulum Merdeka Belajar, dan macam-macam. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang KTSP PAUD. Apa itu KTSP PAUD? Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD tersebut. Ada beberapa aspek penyusunan KTSP PAUD, antara lain 1. Berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak, termasuk kebutuhan anak khusus. Yang kedua, kurikulum dikembangkan secara konseptual. Yang ketiga, mencakup semua dimensi dan kompetisi dan program pengembangan kurikulum PAUD. Yang keempat, program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Yang kelima, memperhatikan tingkat perkembangan anak. Yang keenam, memperhatikan cara anak belajar. Yang ketujuh, holistik integratif. Yang kedelapan, belajar melalui bermain. Yang kesembilan, memberikan pengalaman belajar. Dan yang kesepuluh, memperhatikan dan melestarikan karakteristik anak sosial budaya kurikulum. Jadi, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian KTSP PAUD dan penyusunan KTSP PAUD. Sekarang langsung saja kita ke alur penyusunan KTSP PAUD. Yang A, analisis konteks. Pertama, satuan PAUD membentuk tim pengembangan khusus kurikulum satuan PAUD atau disingkat dengan TPKS PAUD. Ya, tim ini terdiri dari kepala sekolah, guru, ketua yayasan, pengawas, dan komite sekolah. Kemudian, TPKS PAUD ini melakukan analisis konteks, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis dokumen perundang-undangan, kondisi, peluang, tantangan yang terkait dengan peserta didik, pendidik, sarana prasarana, biaya, dan nilai yang mendasari serta program yang akan dijalankan. Yang kedua, penyusunan dokumen KTSP PAUD. B, penyusunan dokumen KTSP PAUD. Di sini dokumennya ada dua. Dokumen 1 disebut juga dokumen induk, berisi visi, misi, tujuan, karakteristik, kurikulum, dan program pengembangan muatan pembelajaran, kalender pendidikan, dan program tahunan yang diterapkan di satuan PAUD, serta standar operasional dan prosedur atau SOP. Sedangkan dokumen 2-nya disebut juga dokumen program yang berisi program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, rencana pembelajaran harian, dan penilaian perkembangan anak. Kemudian yang ketiga ini ada lampiran-lampiran. Lampirannya terdiri dari kalender pendidikan, program tahunan, prosum, RPPH, RPPM, SOP, tata tertib, dan lain-lain. Setelah dokumen tadi, kemudian penyusunan dokumennya, yaitu satuan PAUD melakukan rapat kerja penyusunan kurikulum dengan memperhatikan hasil analisis konteks yang telah dilakukan. Jadi setelah tadi yang pertama dianalisis, kemudian satuan PAUD melakukan rapat kerja. Yang kedua, rapat kerja dipimpin oleh kepala sekolah. Peserta rapat kerja adalah semua warga di satuan pendidikan, misalnya ada guru, petugas, PU, petugas kebersihan, dan lain-lain. Terus, draft kurikulum dapat dikaji ulang atau direvisi.
Setelah disusun kemudian disahkan. Pengesahan dokumen KTSP PAUD. Dokumen KTSP yang telah disusun oleh setiap satuan pendidikan anak usia dini perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu bisa dinas pendidikan setempat atau ketua yayasan atau pengelola. Cara pengesahannya bagaimana? Yaitu yang pertama, pengawas atau pemilik setempat melihat kelayakan KTSP yang disusun. Yang kedua, Kepala Satuan PAUD mengajukan kurikulum yang ditetapkan oleh Satuan PAUD atau Ketua Yayasan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk disahkan atau setidaknya diketahui. Yang ketiga, Dinas Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengesahkan dokumen kurikulum yang bersangkutan. Selanjutnya, pemberlakuan KTSP. Dokumen KTSP yang telah disusun oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu dibuatkan surat keputusan atau SK penetapan pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan oleh kepala dinas atau ketua yayasan atau pengelola. Jadi dokumen KTSP yang sudah jadi ini perlu dibuatkan SK untuk disahkan. Kemudian pelaksanaan KTSP. KTSP yang telah disusun harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga yang ada di satuan pendidikan tersebut. Kemudian, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum. Di sini ada kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa. 1. Kepala sekolah. Ada beberapa peran kepala sekolah di sini dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama, berperan sebagai manajer. Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen sekolah. Kepala sekolah mengkoordinasikan kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap usaha pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, berperan sebagai inovator. Artinya, dalam pengembangan kurikulum, kepala sekolah harus mampu menghadirkan inspirasi dan ide pembaharuan sehingga program sekolah atau kurikulum yang dijalankan senantiasa aktual atau terkini. Kemudian yang ketiga, berperan sebagai fasilitator. Pelaksanaan teknis biasanya memang tidak langsung dilakukan oleh kepala sekolah, melainkan oleh tim yang ditunjuk. Akan tetapi, kepala sekolah harus terus melakukan komunikasi dengan tim dan memfasilitasinya untuk mengatasi beberapa persoalan yang muncul. Kepala sekolah harus membantu mengatasi persoalan, melayani konsultasi tim, dan lain sebagainya. Yang kedua, guru. Guru sebagai pemberi pertimbangan keputusan mengenai kurikulum sekolah secara institusional terletak pada tangan kepala sekolah. Dalam konteks ini, guru adalah memberi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Sebagai seorang guru yang profesional, guru memiliki keahlian di bidangnya. Guru perlu memiliki gagasan atau ide kreatif untuk mewujudkan harapan-harapan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Yang ketiga yaitu komite. Pembentukan komite sekolah bertujuan untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan sekolah. Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka komite sekolah memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama menjadi advisor agency atau pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah. Sebagai advisor agency atau komite sekolah dapat memberikan atau menyampaikan gagasan, usulan atau pertimbangan untuk penyempurnaan kurikulum yang ada dan menuju kurikulum sekolah yang lebih baik. Yang kedua, supporting agency, yaitu pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Selanjutnya menjadi controlling agency, yaitu mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan sekolah. Dalam konteks pengembangan kurikulum, peran kontrol komite sekolah ini biasa diarahkan pada pengawasan, misalnya apakah proses pengembangan yang ditempuh sudah memenuhi norma atau ketentuan sebagaimana seharusnya. Kemudian apakah pengembangan kurikulum telah memperhatikan dan melibatkan pihak-pihak yang terkait.
apakah sudah terukur untuk kemajuan anak, dan lain sebagainya. Peran ini dapat diterapkan agar pengembangan kurikulum benar-benar komprehensif. Kemudian menjadi mediator agency atau mediator antara pemerintah dan masyarakat. Komite sekolah bertindak sebagai mediator antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Tujuannya agar terciptalah pemahaman, saling pengertian, dan saling dukung dan sinergi. Dengan peran komite sebagai mediator, maka pengembangan kurikulum sekolah menjadi lebih terbuka dalam mengeksplorasi sumber daya yang ada di sekitar sekolah atau program sekolah pun menjadi lebih dinamis. Yang terakhir ada siswa. Pada umumnya siswa memang kurang dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena mereka memang belum mempunyai kompetensi dalam bidang itu. Namun, pada tingkat kegiatan kelas, bila guru bertanya bagaimana pendapatnya tentang pelajaran, apa yang ingin dipelajarinya tentang suatu topik, atau bila guru mengajak siswa turut serta dengan perencanaan suatu kegiatan belajar, mereka sudah dilibatkan dalam kurikulum. Karena memaksakan kurikulum yang tidak mereka sukai dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka akan menimbulkan rasa benci, bahkan protes, sekalipun tersembunyi. Baik, jadi seperti itu tadi paparan tentang penyusunan kurikulum dan pihak yang terlibat. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah dan kurang detail dalam menjelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.